Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagirta Nausiuri Mamajid dengan NIM 205231123 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, Program Studi Perbankan Syariah kelas 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali sejarah tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan salah satu peristiwa besar dan menjadi sejarah pada masa silam. Perjanjian ini hadir sebagai bentuk perekat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa silam. Perjanjian Giyanti sendiri merupakan hasil kesepakatan dari segitiga politik, yaitu antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Perjanjian Giyanti ini ditandatangani di Desa Janti, tepatnya pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti merupakan suatu perjanjian yang dibentuk untuk meredamkan api konflik yang terjadi pada masa silam dan terjadi secara berlarut-larut. Pada awal peristiwanya yaitu perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Hal ini terjadi karena raja yang memimpin Keraton Kartasura merasa tidak nyaman memimpin di tanah yang sudah pernah dijajah oleh penjajah. Kemudian bukan hanya itu saja, pergolakan masalah Mataram terus terjadi secara berlarut-larut dan hal tersebut membuat ketidaknyamanan. Pada tahun 1742, Pakubuwana II menghancurkan Keraton Kartasura, dan kemudian di tahun 1744 sampai 1745 berpindahlah dari Keraton Kartasura ke Keraton Surakarta. Dari hal tersebut, Mangkubumi pun hadir untuk membantu Pakubuwana II dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mangkubumi dan Pakubuwana saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, berdiskusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Salah satu konflik yang terus terjadi secara berlarut-larut ialah Geger Pecingan. Dan Geger Pecingan ini belum usai sepenuhnya dan tepat masih berada di sumbunya. Kemudian, selang beberapa lama, akhirnya masalah yang tadi terjadi sudah cukup reda dan dapat diselesaikan. Oleh karenanya, Pakubuwana II memberikan sebidang tanah kepada Mangkubumi sebagai bentuk hadiah. Namun, luas tanah yang diberikan Pakubuwana II kepada Mangkubumi menimbulkan rasa kecemburuan. Salah seorang pangeran yang mengetahui akan hal tersebut kemudian melaporkan atau menceritakan hal tersebut kepada Jenderal Baron. Ia pun menceritakan apa masalahnya, dan setelah berunding, maka Jenderal Baron pun menghasilkan atau mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi. Setelah mendengar berita bahwa tanah tersebut tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi, maka ia pun berniat untuk meninggalkan tanah Jawa. Lalu ia pun meminta izin kepada kakaknya untuk meninggalkan tanah Jawa. Akhirnya, Pakubuwana II sebagai kakak Mangkubumi pun mengizinkannya untuk meninggalkan tanah Jawa, dan ia memberikan pesangon senilai 3.000 ril sebagai bekalnya dengan para prajuritnya nanti. Namun, lagi-lagi masalah pun hadir. Ketika Mangkubumi dengan para prajuritnya melakukan perjalanan, terjadilah perang besar antara Mangkubumi, prajurit-prajurit Mangkubumi, para kompeni dari VOC atau Belanda,
dan juga para prajurit Jawa ikut serta dalam peperangan tersebut. Peperangan tersebut didasari karena Mangkubumi tidak jadi mendapatkan tanah yang niatnya ingin dia bangun sebagai kerajaannya nanti. Setelah dari peristiwa perang tersebut mendorong Gubernur VOC bagian Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, mengambil tindakan. Ia pun berunding dengan Mangkubumi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selang beberapa lama, akhirnya keputusannya pun keluar dan menyatakan bahwa luas tanah tersebut jadi diberikan Mangkubumi. Mangkubumi mendapatkan tempat penguasanya dan juga menjadi penguasa di tempat tersebut. Nota perundingan antara Mangkubumi dengan Jenderal Nicholas Harting dikeluarkan pada tanggal 23 September 1754. Kemudian, nota perundingan tersebut mulai diajukan kepada Pakubuwana III sebagai pengganti dari Pakubuwana II untuk ditindaklanjuti. Namun, Pakubuwana III baru saja menyetujui akan perundingan tersebut pada tanggal 4 November 1754. Dan pada tanggal itu juga, Pakubuwana III menyampaikannya kepada Gubernur Jacob Mosel. Dengan adanya keputusan dari tiga pihak itu, maka mendorong terjadinya Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari tempat penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Janti. Dalam bahasa Belanda dikenal sebagai Ianti. Lalu setelah ditetapkan sebagai perjanjian, maka disebut dengan Giyanti. Dengan adanya perjanjian Giyanti tersebut, maka menjadi awal bahwa Hamengkubuwono I menjadi pemimpin di Yogyakarta dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Bukan hanya sekedar untuk meredamkan api konflik yang terjadi secara berlarut-larut, perjanjian Giyanti juga menyebabkan tanah Jawa terbelah menjadi dua bagian, yaitu di Yogyakarta dan juga di Surakarta. Pasca perjanjian Giyanti, tepat 2 hari setelahnya, yaitu tanggal 15 Februari 1755, terjadi pertemuan antara dua orang perwakilan dari kerajaan Yogyakarta dan kerajaan Surakarta untuk membahas tentang atribut-atribut keraton atau kerajaan supaya terdapat perbedaan agar mudah dikenali oleh orang lain. Dalam pertemuan tersebut yang dibahas ialah pertama tentang keris. Keris diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono I, lalu ada bahasa, ada tarian, dan juga ada blangkon. Tidak berhenti di situ saja, ternyata pembagian wilayah masih mengalami tumpang tindih. Lalu, Raden Mas Said pun hadir, atau Pangeran Sambernyawa hadir dengan melakukan peperangan kembali dengan VOC. Setelah peperangan tersebut berlangsung, maka dimenangkan oleh Raden Mas Said, dan VOC menyatakan untuk menyudahi peperangan tersebut dengan melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Solo III, yang isinya menyatakan bahwa Raden Mas Said mendapatkan sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta yang kemudian ia beri nama dengan Kadipaten Mangkunegara. Tidak berhenti di situ saja, pembagian wilayah juga masih mengalami tumpang tindih permasalahan. Kemudian di tahun 1813, pada masa jabatan Thomas Raffles dari kerajaan Inggris kembali terpecah belah, yaitu di Yogyakarta kembali terbelah dan menciptakan adanya Paku Alaman. Dari hal tersebut, maka tanah Jawa terbagi menjadi 4 bagian, yaitu di Yogyakarta, di Surakarta,
Mangkunegara, dan juga Paku Alaman. Itu tadi penjelasan tentang sejarah Perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.